Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal astronomi tingkat KOKAP atau OSK tahun 2009. Yang pertama, periode sinodis planet. A. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran terhadap matahari. B. Waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali rotasi. C. Waktu yang diperlukan oleh sebuah planet untuk menempuh satu lintasan orbit dari titik perihelion ke titik aphelion. D. Waktu yang diperlukan sebuah planet untuk menempuh orbit dari fase oposisi atau konjungsi ke fase oposisi atau konjungsi berikutnya. E. Waktu yang diperlukan sebuah planet dari terbit ke terbit lagi. Pembahasannya. Nah, untuk planet dikenal dua macam periode, yaitu periode sideris dan periode sinodis. Periode sideris adalah waktu yang diperlukan oleh planet untuk menempuh orbitnya ketika mengelilingi matahari. Jadi, sama dengan periode revolusi planet. Adapun periode sinodis adalah waktu yang diperlukan oleh planet dari satu fase ke fase yang sama lagi. Jadi, periode sinodis ini berhubungan dengan pengamatan dari bumi. Nah, ada juga fase planet dalam, yaitu konjungsi superior, konjungsi inferior, elongasi maksimum barat, dan elongasi maksimum timur. Nah, untuk fase planet luar, itu ada konjungsi, oposisi, perempatan barat, dan perempatan timur. Jadi, jawaban yang tepat yaitu D. Waktu yang diperlukan sebuah planet untuk menempuh orbit dari fase oposisi atau konjungsi ke fase oposisi atau konjungsi berikutnya. Nah, dalam 24 jam, bumi berotasi sedikit melebihi satu putaran penuh akibat gerak bumi mengelilingi matahari. Kita sebut satu hari atau hari sinodis. Di sisi lain, hari sideris adalah satu kali bumi berotasi relatif terhadap bintang. Nah, hari sinodis adalah sekali bumi berotasi dari yang satu ke yang dua. Nah, dari sini, bumi menghadap ke sini dan kembali berotasi menghadap ke sini. Itu adalah hari sinodis. Adapun hari sideris adalah sekali bumi berotasi dari 1 ke 3, yaitu kembali ke tempatnya yang awal. Kaum bumi datar mengklaim jika bumi mengelilingi matahari dalam 6 bulan. Di jam yang sama, siang akan jadi malam dan sebaliknya. Hal itu benar jika menggunakan hari sideris bukan sinodis, atau hari pada ucapan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Pilih mana yang benar. A. Peristiwa meteor yang kita lihat terjadi di luar atmosfer. B. Penampakan meteor seperti di bumi bisa juga terjadi di bulan. C. Setelah tengah malam, jumlah meteor yang kita lihat lebih sedikit daripada sebelum tengah malam. D. Setelah tengah malam, jumlah meteor yang kita lihat lebih banyak daripada sebelum tengah malam. E. Setelah tengah malam, jumlah meteor yang kita lihat kira-kira sama dengan sebelum tengah malam. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, meteor adalah peristiwa melintasnya benda langit atau batuan yang disebut meteoroloid di langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Terlihat dari bumi seperti kilasan cahaya yang singkat di langit. Meteoroloid adalah benda-benda angkasa yang padat, tak beraturan, dan kecil yang berada di ruang antar planet dan mengitari matahari. Berasal dari pecahan asteroid, pecahan komet, lontaran massa planet akibat tabrakan dengan benda lain, atau dari pembentukan tata surya awal. Jika ukurannya lebih besar dari 10 meter, maka digolongkan sebagai asteroid. Meteoroloid yang berada dekat bumi akan tertarik oleh gravitasi bumi dan terlihat sebagai meteoroloid. Jika meteoroid melintas dekat bumi, maka bumi akan menabrak meteoroid tersebut karena rotasi bumi searah dengan revolusinya. Maka dilihat dari geometrinya, tabrakan bumi ke meteoroid tersebut akan terjadi di tengah malam. Jadi, setelah tengah malam, kemungkinan jumlah meteor yang masuk ke bumi akan lebih besar. Jawabannya yaitu D. Setelah tengah malam, jumlah meteor yang kita lihat lebih banyak daripada sebelum tengah malam. Nah, untuk memperjelas apa sih bedanya meteoroid, meteor, dan meteoroid, walaupun sederhana, tapi belum banyak yang tahu bedanya ketiga benda angkasa ini.
Loh, memang ada bedanya? Ya adalah. Nah, meteoroid. Menurut Persatuan Astronomi Internasional atau IAU, meteoroid adalah sebuah objek padat yang berada di ruang antar planet dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari asteroid, tapi lebih besar dari atom atau molekul. Nah, meteoroid ini berada di luar angkasa. Adapun meteor adalah meteoroid yang bersinggungan dengan bumi sehingga mereka tertarik gravitasi bumi dan terbakar di atmosfer yang disebabkan oleh adanya tekanan rendah. Nah, meteor ini ada di atmosfer. Lalu, meteoroid adalah meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi. Meteoroid terbentuk ketika meteor yang jatuh berukuran besar, sehingga ia tidak habis terbakar di atmosfer. Nah, meteoroid ini ada di permukaan bumi. Nah, jadi itulah perbedaan dari meteoroid, meteor, dan meteoroid. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika kamu hidup di planet Jupiter, maka selain bintang-bintang yang berterbangan di langit malam yang cerah, kamu juga akan melihat A. Banyak bulan, B. Bulannya bumi, C. Matahari, D. Asteroid, atau E. Planet dalam. Nah, sampai saat ini telah ditemukan sebanyak 63 satelit yang setia mengitari planet Jupiter. Sehingga jika kita ada di planet Jupiter, tentu saja akan begitu banyak bulan yang terlihat. Jawabannya yaitu A. Banyak bulan. Nah, ini adalah contoh dari 4 satelit yang ada di planet Jupiter, yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Lalu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bentuk korona matahari. A. Selalu sama dari masa ke masa. B. Berubah bergantung pada aktivitas matahari. C. Elipsoid bila ada komet besar mendekati matahari. D. Menjadi tidak beraturan bila tidak ada gerhana matahari. E. Lingkaran bila ada gerhana matahari total. Nah, jawabannya yaitu korona adalah lapisan atmosfer yang terluar dari matahari, yang merupakan gas yang sangat renggang tetapi memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2 juta derajat Celcius, yang bentuknya hanya bisa terlihat pada saat gerhana matahari. Disebut korona karena penampakannya pada saat matahari tertutupi bulan adalah seperti mahkota warna putih yang mengelilingi matahari dengan bentuk terus-menerus berubah karena aktivitas matahari. Jadi jawabannya yaitu B. Berubah bergantung pada aktivitas matahari. Nah, yang di sini koronanya itu berwarna orange gitu ya. Nah, ini adalah korona matahari yang bagian terluar ini. Yang terbentuk pada saat gerhana matahari. Jadi pada saat gerhana matahari, kita bisa melihat korona matahari itu sendiri. Nah, kita lanjut ke soal terakhir. Korona matahari yang diamati pada waktu gerhana matahari total adalah A. Gas renggang yang terdiri dari ion dan elektron bertemperatur tinggi mencapai 1.000.000 derajat Kelvin. Terdapat ion besi dan kalsium terbungkus dalam debu dingin di sekitar matahari. B. Gas pada atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya matahari. C. Gas komet yang terbakar di sekitar matahari. D. Gas dan debu antar planet di sekitar bulan yang menyebarkan cahaya matahari. Atau E. Cahaya zodiak. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya, korona itu adalah lapisan atmosfer yang terluar dari matahari yang menyebabkan gas yang sangat renggang tetapi memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2 juta derajat Celcius, yang bentuknya hanya bisa terlihat pada saat gerhana matahari. Jadi dapat disimpulkan jawabannya yaitu A. Gas renggang yang terdiri dari ion dan elektron bertemperatur tinggi mencapai 1.000.000 derajat Kelvin. Terdapat ion besi dan kalsium yang terbungkus dalam debu dingin di sekitar matahari. Nah, gambarnya korona yaitu sebagai berikut ini dia. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.